Yang saya senang bukan hanya ke atlet, bukan hanya ke para pelatih, tetapi yang lain pun mereka berikan. Seperti tukang pijit yang kita bawa ke sana. Itu kan perannya kelihatan tukang pijit, tapi perannya sangat-sangat besar loh. Itu mereka yang melakukan atletnya kesleo, itu peran mereka sangat-sangat besar. Nah, mereka juga mendapatkan apresiasi. Nah, itu juga membuat saya senang lah gitu. Jadi bukan hanya atletnya saja, tetapi ada pelatihnya juga, tim supportnya juga. Jadi ya alhamdulillah lah semua bisa ikut mendapatkan. Ya pertama kita bersyukur ya, ini sudah berjalan dengan baik dan atlet kita yang paling penting semua sehat. Dan tentunya evaluasi ini kita akan lakukan bersama-sama dengan KOI, dengan Menpora, dengan pemerintah. Karena dari hasil yang kita dapat ini memang akan ada evaluasi tidak hanya untuk cabang-cabang yang mendapatkan medali, tapi juga secara keseluruhan. Karena diharapkan pertama yang kontribusi medali ini tidak hanya bulu tangkis, tidak hanya angkat besi, tetapi sebetulnya cabang-cabang lain yang berpotensi untuk mendapatkan medali. Dan potensi itu sebetulnya sangat-sangat ada. Kalau kita lihat dari atlet-atlet yang bertanding, sebenarnya banyak juga atlet-atlet muda, atlet-atlet junior bahkan. Ya kita tahu yang angkat besi tentunya atlet juniornya dua-duanya meraih medali, ya kan 19 tahun, 20 tahun. Kemudian di cabang menembak juga atlet yang bertanding Vika umur 19 tahun. Kemudian banyak sekali kita lihat potensi seperti di panahan dan yang lain-lain. Jadi memang evaluasi itu akan dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan event-event berikutnya termasuk Olimpiade 2024 kita bisa berpartisipasi lebih banyak atletnya dan juga insya Allah peringkat dan perolehan medalinya itu makin lama makin baik. Dari target Menpora pemerintah, dari segi peringkat memang kita mengalami penurunan. Setelah yang diinginkan target dari nomor 46 di Rio di Brazil itu meningkat dan setelah harapannya di peringkat 40. Itu yang kalau dilihat dari situ memang kita masih tidak mencapai hasil yang optimal. Tetapi kalau dari segi perolehan medali kita memenuhi target karena kalau di Brazil kita hanya mendapatkan 3 medali. 1 emas 2 perak, di sini kita mendapatkan 5 medali, 1 emas 1 perak dan 3 perunggu. Tapi setelah kembali lagi yang perlu dilihat lebih dalam lagi adalah partisipasinya dari atlet-atlet kita pada tahun ini justru lebih banyak atlet-atlet muda yang merupakan harapan-harapan kita ke depannya, yang merupakan harapan-harapan kita ke depannya dan kita meyakini dengan insya Allah dengan program pemerintah yang mempunyai grand design dan juga dengan semangat para atlet dan potensi-potensi unggulnya, ya insya Allah ini bisa berkontribusi lebih baik lagi. Kalau di kami, kita tidak percaya kalau semua itu serba instan. Semuanya itu harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kita selalu bisa melihat contoh dari cabang bulu tangkis yang memang pelatnasnya terus-menerus dan sebetulnya angkat besi sejak 2016 kita juga melakukan pelatnas terus-menerus tidak putus nih. Dan pada tahun 2017 dan 2018 awal atlet-atlet junior kita ini kita pelatnaskan juga, tidak putus juga. Dan hasilnya kita bisa lihat kan. Windy Cantika tuh dari umur 15 tahun kita pelatnaskan. Rahmat juga. Kemudian yang lain-lain. Jadi kita melihatnya bahwa regenerasi ini adalah menjadi kunci. Nah ini kalau kita lihat harus dilakukan secara komprehensif dan dengan planning yang benar dan baik dan harus dari dini gitu. Jadi susahlah kalau misalnya ada pertandingan atau event besar baru pelatnas 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya. Hasilnya tidak pernah akan menjadi maksimal. Dan itu kita kalau di PAPSI, di angkat besi kita meyakini tidak pernah maksimal. Yang kita lakukan adalah kita harus memperbanyak pertandingan-pertandingan, kemudian kejuaraan-kejuaraan dari tingkat SD, SMP,
di seluruh Indonesia. Dengan kejuaraan-kejuaraan itu terus kita lakukan, kita kan bisa menemukan bibit-bibit baru. Ya, dengan bisa menemukan bibit baru yang kemudian kita bisa groom, yang kemudian kita bisa arahkan dan juga kita jadikan mereka sebagai atlet-atlet unggulan kita ke depannya. Dan ini memang harus dilakukan dari jauh-jauh hari gitu. Dari sejak mereka SD gitu. Dan banyak kok kita kalau saya lihat di perbandingan di negara-negara lain yang memang sukses dari olahraganya, pembinaan itu dilakukan dari jauh-jauh hari, dari masa-masa mereka baru berkembang gitu. Dari masa kalau dibilang SD, malah kalau China malah dari TK mereka sudah diarahkan gitu. Memang suatu hal yang untuk kalau angkat besi ya itu yang kita lakukan, dan animo itu ya harus terus-menerus kejuaraan itu diadakan secara rutin. Memang harus mempunyai pemerintah dalam hal ini tentunya harus mempunyai suatu program yang jelas bahwa mereka sebagai atlet itu mereka bisa hidup dari saat mereka diambil sampai saat mereka tua. Itu kuncinya menurut kami, karena pada saat mereka tidak bisa berprestasi lagi karena faktor umur, kemudian mereka tidak ada penghasilan. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang tidak memotivasi mereka untuk masuk ke cabang-cabang olahraga tersebut. Nah, sekarang kan di pemerintah sudah ada istilahnya allowance-nya bulanannya, kalau mereka penghasil medali Olimpiade mereka dapat berapa. Sekarang kan juga ada program PNS, tapi menurut saya itu harus lebih ditingkatkan lagi agar mereka tahu bahwa apabila mereka menjadi atlet, kehidupan mereka akan terjamin tidak saja saat mereka berprestasi, tetapi pada saat mereka juga sesudah berprestasi dan bahkan pada saat mereka tua dan pensiun. Itu kuncinya. Saya sebagai Chief Mission ini adalah suatu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, yang memberikan juga banyak wawasan, banyak membuat saya belajar juga. Karena lagu Indonesia berkumandang di luar negeri itu hanya dua. Satu, pada saat kunjungan presiden, pimpinan negara hadir, itu berkumandang Indonesia Raya. Kedua, pada saat event olahraga kita mendapatkan medali, itu baru berkumandang Indonesia Raya. Jadi hanya dua hal itu. Di luar itu, Indonesia Raya di luar negeri bisa berkumandang karena dua hal itu. Nah, oleh sebab itu pengalaman di sana sangat-sangat luar biasa. Saya juga belajar banyak, yang saya juga lebih mengenal atlet-atlet dari berbagai cabang. Kalau dulu saya hanya mengenal atlet relatif dari cabang saya sendiri. Sekarang dari semua cabang kita berbicara, kita bertukar pikiran, tahu juga keluhannya apa, di sana juga mereka apa yang mereka rasakan, kejenuhannya seperti apa. Dan alhamdulillah pada saat mereka berhasil mengharumkan nama merah putih, ya itu menjadi suatu kebanggaan dan juga keharuan kita. Karena waktu saya di sana, saya hanya mengatakan mereka, saya tidak bilang mereka harus dapat medali emas atau medali perak atau medali perunggu. Yang saya katakan adalah berikan yang terbaik untuk merah putih. Terbaik itu kan bisa emas, bisa perak, bisa perunggu, atau memang belum mendapatkan medali apa-apa. Tapi apabila mereka sudah memberikan terbaik, ya hasilnya tentunya insya Allah akan menjadi lebih optimal. Ini terus terang nggak mudah ya. Olimpiade di pandemi ini nggak mudah. Baik untuk atlet, official, supporter itu tidak mudah. Kenapa? Ya karena kita harus menjalankan protokol kesehatan yang ada dengan benar-benar ketat. Kalau di Jepang nggak ada lah toleransi itu, nggak ada. Jadi dari kita berangkat, kita di PCR 7 hari berturut-turut, sesampai di airport kita di PCR lagi, selama di Wisma Atlet kita semua juga di PCR setiap hari. Yang membuat saya paling deg-degan istilahnya itu apa? Bukannya pada saat pertandingan atau pada saat kita mau dapat medali atau enggak. Setiap hari menunggu hasil atlet kita ini ada yang positif apa negatif. Karena kalau begitu positif, selesai sudah. Tidak boleh bertanding. Kemudian yang close contact juga langsung di screening. Kan menjadi sia-sia. Atlet sudah mempersiapkan dirinya bertahun-tahun, ya kan? Udah sampai di Jepang, udah sampai Tokyo, nggak bisa bertanding pada saat mau bertanding. Kan semua menjadi sia-sia. Karena kita di Wisma Atlet itu, walaupun kita tinggal sana, tetapi yang terkena aja itu 130-an. Di Wisma Atlet.
Jadi saya kan setiap hari meeting CDM, mendapatkan laporannya. Yang tertular atlet segini, tertular besoknya segini. Jadi saya bilang ke atlet-atlet kita, ke official, pokoknya bukan kebetulan, karena kita pun dipisahkan makannya, karena kita dianggap negara beresiko tinggi. Oh begitu? Iya, jadi kita makan di lantai 2, di pojok sebelah kanan. Jadi saya bilang, ini bagus juga, kenapa? Jadi kita nggak banyak kontak dengan mereka. Kita makan, mesti pakai sarung tangan, plastik ya, mereka siapkan. Saya lihat atlet-atlet lain, negara lain tuh banyak cuek aja nggak pakai. Saya bilang pokoknya pakai sarung tangan, ambil makan, baru copot masker, makan selesai, pasang, balik ke kamar atau ke tempat latihan. Jadi itu ada bubble-nya, jadi kita hanya boleh di Wisma Atlet, tempat latihan, tempat pertandingan. Di luar itu nggak boleh. Jadi, tapi dengan begini kita juga banyak belajar. Bagaimana menjalankan sesuatu event sebesar ini dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan ya mencoba memperkecil lah orang terkena COVID. Walaupun yang terkena tetap 130-an gitu. Tapi begitu kena mereka ada langsung protokolnya, begitu kena langsung tes. Pertama kan setiap hari kita dites, mereka bilangnya PCR air liur. Begitu itu positif langsung tes PCR hidung, langsung bawa. Jadi kita setiap pagi dites, hasilnya siang. Jadi saya siang tuh nunggu. Deg-degan tuh, Pak. Waduh, itu deg-degannya. Kalau kena positif, aduh udah selesai itu. Selesai. Jadi buat saya itu yang lebih deg-degannya. Daripada pertandingannya itu buat saya jauh lebih deg-degan menanti hasil setiap hari untuk atlet kita dan official kita negatif atau positif. Ini protokol kesehatannya tuh harus jelas. Ke atlet, ke official, ke peserta itu gimana? Harus jelas itu dari awal. Kedua, tidak ada toleransi. Benar-benar tidak boleh ada toleransi gitu. Jadi contohnya kita nih mau jalan ke A ke B, sebenarnya bisa langsung, tapi ternyata karena mesti muter, ya kita harus puter. Kadang-kadang kalau kita kan, muter udah ke situ aja, tapi itu salah satu untuk physical distancing. Itu kedua harus protokolnya harus ketat lah, playbooknya harus jelas, dan sosialisasi ini harus dilakukan dari jauh-jauh hari, dan itu harus dimengerti oleh semua yang hadir di situ. Dan ya itu tetap dan diberlakukan di sana kan kita lihat ngalungin sendiri kan, gitu, tidak ada pengalungan lagi. Dan benar-benar atlet itu ya memang lebih tough karena kenapa? Ya hanya dari satu titik. Misalnya di Wisma Atlet ke pertandingan, ya udah mereka mau makan di luar nggak boleh, mau belanja nggak boleh, termasuk official, termasuk semua nggak boleh. Jadi aturan mainnya itu harus jelas, kalau menurut saya. Apakah event ini bisa dilakukan? Bisa, gitu. Apakah ini akan membuat tidak ada yang terkena sama sekali? Kemungkinannya juga yang terkena pasti masih ada, gitu. Tetapi apa yang akan dilakukan apabila orang itu terkena? Jadi menurut saya protokol kesehatan itu harus jelas. Aturan mainnya harus jelas, sosialisasinya harus dari jauh-jauh hari, sehingga kita semua memahami. Jadi totally gak ada penonton. Dan tidak bisa misalnya atlet A menonton olahraga di atlet B, itu juga gak bisa. Gitu. Jadi ya kalau dilihat dari sponsornya memang banyak, tapi ada juga yang mulai menarik diri, itu ada juga. Jadi karena kan mereka ini kekuatan dari media elektronik, sosial media dan yang lain menjadi hal yang sangat penting. Nah ini kalau dari segi yang melihatnya seluruh dunia ya berhasil gitu, sangat tinggi. Walaupun ya pasti ada pro and kontra itu pasti ada lah gitu ya. Tapi menurut saya ya kalau lihat dari satu sisi itu ya Jepang melakukannya dengan sangat baik. Sekarang kan juga berlanjut juga kan ke Paralimpiknya berjalan lagi karena mereka udah ada gambaran lebih baik lagi kan. Dan menurut saya itu menjadi hal sangat penting yang bisa kita contoh, terutama apabila kita ingin melakukan PON dalam waktu 2 bulan ke depan. Mereka harus bisa memotivasi diri mereka sendiri. Mereka bilang kalau biasa ada penonton itu bisa membantu motivasi. Sekarang ya mereka bisa motivasi diri sendiri. Dan
di atlet lain yang biasanya ada penonton, sekarang mereka hanya melihat ada misalnya jadi gelap ruangannya karena memang digelapin. Jadi ya mereka hanya bisa melihat dirinya sendiri aja. Nah itu hal-hal itu memang menjadi hal-hal yang baru mereka menyampaikan, tetapi itu tidak menurunkan semangat mereka karena mereka tahu pokoknya ya udah bertanding, give the best, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Udah itu aja. Tapi emang mereka bilang ya mereka harus bisa memuatkan diri sendirilah gitu. Seperti kita ketahui, apresiasi pemerintah juga sangat-sangat baik dan ini kan menjadi suatu suatu hal yang bukan hiburan tapi suatu hal positif yang di tengah beritanya COVID, di tengah berita ini menjadi suatu air segar lah di tengah kita mengalami COVID ini. Dan alhamdulillah banyak para pengusaha juga kontak saya langsung, kemudian ada beberapa orang yang ingin menyalurkannya dan saya sampaikan oke, kita udah atur, ada beberapa yang menyalurkan langsung. Yang saya senang bukan hanya ke atlet, bukan hanya ke para pelatih, tetapi yang lain pun mereka berikan gitu. Jadi official, karena saya contohnya gini, seperti tukang pijit yang kita bawa ke sana. Itu kan perannya kelihatan tukang pijit, tapi perannya sangat-sangat besar loh. Itu mereka yang melakukan atletnya kesleo, itu peran mereka sangat-sangat besar. Nah mereka juga mendapatkan apresiasi. Nah itu juga yang membuat saya senang lah gitu. Jadi bukan hanya atletnya saja, tetapi ada pelatihnya juga, tim supportnya juga. Jadi ya alhamdulillah lah semua bisa ikut mendapatkan. Mereka harus melihat jangka panjangnya juga. Mereka harus bisa menabung juga, meninvestasikannya juga. Jadi ya memang udah ada yang bisnis juga ya. Saya cuma menyampaikan jangan menjadi euforia terus belanja yang nggak perlu, akhirnya nyesel belakangan. Jadi lebih baik ini ditabung, karena saya sampaikan juga kepada mereka bahwa tidak selamanya mereka bisa menjadi juara juga kan, ada karena faktor umur, ya kan, ada faktor lain. Jadi ya mesti pintar-pintar dan berpikiran jangka panjang juga. Kebanyakan kalau mereka mau ke situ biasanya ke bidang yang tidak jauh dari bidang usaha mereka kalau saya lihat ya. Kalau pemain bulu tangkis ya nggak jauh lah dari bidang ya aparelnya mereka. Nah kalau bidang-bidang lain kalau saya lihat sih kelihatannya masih belum gitu. Karena kalau mau berusaha mereka lebih banyak nanti mau mengembangkan nanti di tempat asalnya. Ada yang mau bikin restoran nanti, ada yang mau bikin kos-kosan. Buat saya nyampein ke mereka adalah investasikan di sesuatu yang ada bulanannya paling tidak, recurring income-nya gitu. Ya seperti kos-kosan, saya bilang tuh bagus, ya kan? Kan dapat income bulanan tuh terus, dan hasil fisiknya ada kan gitu. Dia bangun ini, jadi saya kasih tahunya seperti itu. Kalau mau investasi, pertama yang nilainya terus berapresiasi, ini yang saya sampaikan ke mereka. Kedua, yang bulanannya ada. Udah, saya sampelnya dua simpel itu aja ke mereka gitu. Jadi mereka bilang, apa Pak? Ya kos-kosan contohnya. Kalian bikin kos-kosan, ada tanahnya, kalian beli tanahnya berapresiasi, bulanannya juga dapat. Kalaupun kos-kosan lagi kosong, kan nilai tanahnya sama isinya kan masih ada dan masih bernaik terus. Saya kasihnya gampang-gampang aja lah, ya kan? Itu yang saya sampaikan. Saya melihatnya sih di Paris ya, insya Allah bulu tangkis masih terus bisa menyumbangkan medali yang tertinggi. Harapannya kedua memang diangkat besi. Diangkat besi saya canangkan untuk mendapatkan medali emas, karena kita ini diangkat besi selalu menyumbang medali sejak 20 tahun yang lalu, dari 2000 sampai sekarang tidak pernah putus, tetapi belum pernah mendapat medali emas. Perak perunggu. Saya bilang kita harus dapat medali emas. Kenapa? Saya sekarang mempelatnaskan 16 orang. Dari 16 orang itu hanya 3 yang senior. 13 lainnya itu berumur 21 tahun ke bawah, itu 13 orang.
Dari 13 itu saya lihat saya punya 6 istilah saya tuh yang gun saya yang insya Allah 2024 bisa berprestasi. Jadi saya canangkan ke mereka karena kayak Windy Cantika itu juara dunia junior. Kita punyai selain Rahmat namanya Rizky, juara dunia junior 2 bulan lalu baru memecahkan rekor dunia junior di kelas 73 juga. Ada di kelas-kelas lain. Jadi saya lihat bulu tangkis tetap menyumbangkan medali emas, harapannya kita juga bisa menyumbangkan medali emas dan medali lainnya. Dan tidak tertutup di cabang-cabang lain. Seperti kalau saya lihat nih, berselancar, itu juga sebenarnya sangat potensi. Kita salah satu yang terbaik. Tetapi karena faktor alam, kebetulan waktu Rio Waida di sana, dia dapat ombaknya yang kurang bagus gitu. Tapi sekarang dia ada di Meksiko, saya dikasih tahu mengalahkan juara 3 terbaik dunia. Jadi di berselancar kita punya potensi yang sangat bagus juga. Di panahan kita punyai Rio Ega juga mempunyai potensi yang lebih, kalau dia lebih di pusat difokuskan lagi bisa berkontribusi gitu. Jadi ada di beberapa cabang yang menurut saya masih sangat terbuka peluangnya untuk bisa berkontribusi ke medali ya di Olimpiade. Ini mestinya menjadi lebih matang di 2024. Malah saya melihatnya saya lebih optimis 2024 ini.